Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 14 November 2021, dalam pekan biasa yang ke-33. Mari kita mengawali permenungan kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Engkau mengutus putramu ke tengah-tengah kami untuk membawa keselamatan. Semoga kehadirannya senantiasa menyadarkan kami untuk hidup di akhirat nanti, untuk hidup yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai 32. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada akhir zaman, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pula, ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil, Yesus mengisahkan tentang akhir zaman. Akhir zaman dikatakan akan diawali dengan kejadian-kejadian yang dahsyat. Matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang di langit akan berjatuhan, dan kuasa-kuasa langit akan jatuh atau hancur. Dan akhir zaman, tak satu pun orang yang tahu. Bahkan malaikat-malaikat tidak tahu, juga Anak Manusia atau Yesus sendiri juga tidak tahu, hanya Bapa di surga yang mengetahuinya. Nah, pertanyaan mendasar bagi kita, kalau akhir zaman tak satu pun yang tahu, lalu untuk apa kita berbuat sesuatu? Untuk apa kita repot-repot memikirkan tentang akhir zaman? Walaupun akhir zaman tidak jelas kapan akan datang, tetapi hal itu akan terjadi pada setiap manusia ketika kita menghadapi kematian. Dan karena kematian kita sebagai akhir zaman bagi setiap orang, kita tidak tahu kapan terjadinya, kapan akan tiba, maka Yesus mengingatkan kepada kita supaya kita berjaga-jaga, bersiap diri. Cara kita berjaga-jaga tentulah cara hidup yang baik dan benar. Ada satu ilustrasi yang baik bisa kita pakai sebagai permenungan. Dikatakan, seorang pemuda datang kepada Santa Teresa dari Kalkuta, yang kita sebut dahulu sebagai Mother Teresa. Dia bertanya, Mother Teresa, seandainya malaikat maut menyampaikan kepada Anda bahwa besok pagi Anda akan mati, dijemput oleh malaikat maut, apakah yang Anda lakukan saat ini? Mother Teresa dengan enteng menjawab,
Saya akan melakukan pekerjaanku sebagaimana biasanya, tetap melayani orang dengan cinta yang penuh dan tulus, dan saya akan melaksanakan pekerjaanku semaksimal mungkin. Bagi Mother Teresa atau Santa Teresa dari Kalkuta, setiap hari adalah hari terakhir baginya. Maka dia tampil melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya sebaik-baiknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah kiranya saudara-saudari yang Yesus kehendaki bagi kita, supaya dalam hidup setiap hari kita senantiasa menampilkan diri kita, performance kita dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya, yakni melaksanakan pekerjaan kita dengan baik dan penuh pengabdian secara tulus dan rendah hati. Jadi dalam hal ini kita diharapkan untuk selalu berbuat baik, memberikan kasih, memberikan pertolongan, memberikan hal-hal yang berguna bagi sesama kita, yang mendatangkan kebahagiaan dan sukacita bagi banyak orang. Itulah sebenarnya pemaknaan akhir zaman atau hari terakhir. Maka semoga kita boleh senantiasa mewarnai hidup kita ini dengan cara hidup yang baik dan benar, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dua hal yang mau saya sampaikan dalam hal ini. Akhir zaman adalah cara di mana kita sadar supaya kita senantiasa hidup dengan penuh sukacita, bersyukur atas kehidupan kita, atas apa yang kita alami. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sebab dalam Tuhan kita memperoleh keselamatan. Maka sukacita kita ini harus kita ungkapkan lewat perbuatan-perbuatan baik. Jangan pula kita menjadi khawatir atau cemas akan saat-saat di mana kita mengalami banyak kesulitan. Tetapi kita serahkan semua kepada Tuhan, apa yang kita alami, bahkan kita percaya penuh Tuhan akan menolong, bahkan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita, asalkan kita senantiasa mengandalkan Dia, takut kepada Tuhan, yakni mengikuti perintah-perintahnya dan selalu berbuat baik, sehingga akhir zaman bagi kita selalu siap kita terima, selalu siap itu kita alami, walaupun kita tidak tahu kapan terjadi. Semoga kita menjadi orang-orang yang terberkati karena perbuatan baik kita kepada sesama, dan kita selalu siap untuk melaksanakan tugas pelayanan kita dengan sebaik-baiknya. Amin. Kita berdoa, Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami supaya hidup yang baik dan benar, dan senantiasa sadar bahwa setiap saat akhir zaman bagi diri kami selalu akan datang dengan tidak kami sangka-sangka. Semoga kami bertindak bijaksana dalam hidup ini, supaya kami hidup tentram, damai, bahkan juga beroleh keselamatan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Semoga saudara-saudariku bersama dengan segenap keluarga senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.